Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat. Tetap semangat. Semangat. Oke, setelah Ibu menyapa kalian, marilah kita membacakan doa, ya. Ibu minta perwakilan Elbatan, bisa? Silakan, Nak. Di sini. Nah, yang kenceng suaranya ya, Nak. Mari kawan-kawan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Elbatan. Oke anak-anak, sebelum kita masuk ke materi, kita menyanyikan lagu nasional dulu ya. Semuanya boleh berdiri. Indonesia Raya, Silakan duduk kembali. Sekarang Ibu mau absensi dulu nih. Siapa yang gak masuk hari ini, Nak? Oke, siapa lagi, Nak? Ada yang gak masuk selain Idris? Patin, kenapa Patin? Sakit ya? Oke, ya jadi ada Patin dan Git. Oke, yang lainnya tetap fokus mengikuti pembelajaran hari ini. Oke. Sekarang Ibu akan memberikan materi tentang kebinekaan global, ya. Di mana di sini Ibu akan memberikan materi tentang beda-beda tapi tetap sama-sama, ya. Jadi kamu tuh beda-beda tapi tetap sama. Nah, alur materinya dilihat, di sini ada kebinekaan global, ya, di mana ada mengapa toleransi penting dalam konteks global, nasional dan sekolah. Lalu ada toleransi dan kolaborasi dengan orang yang berbeda menjadi keterampilan yang wajib dimiliki pada abad ke-21. Yang ketiga, praktik baik toleransi dan berbagai negara. Lalu yang keempat, apa akibat dari intoleransi? Ya. Lalu ada kebinekaan nasional, memahami konsep dasar, realitas Indonesia yang beragam, tradisi dan praktik baik. Toleransi di Indonesia, tantangan intoleransi di Indonesia, dan konsep moderasi beragama. Lalu kebinekaan yang ketiga adalah kebinekaan dalam segala personal. Di sini ada memahami identitas, menghapus prasangka dan menghargai keragaman. Lalu kebinekaan yang keempat ada kebinekaan dalam skala sekolah. Di sini membangun budaya damai di sekolah dan berbagai pendekatan dan praktik baik. Dan yang terakhir, menjadi sekolah damai. Di sini mengenali beragam bentuk konsep sekolah damai dan mengenali
beragam tantangan. Nah, sekarang yang ibu mau masuki materi ini tidak semua 5 materi tentang kebinekaan. Hanya satu yang akan ibu ambil, yaitu tentang kebinekaan global dunia yang berwarna. Nah, kalau udah berwarna pasti kamu tahu kan? Nah, meriah ya, cerah ya. Nah, di sini capaian pembelajarannya adalah, nah, pertama setelah mempelajari nanti topik yang akan ibu bahas, ya, peserta diharapkan, ya, apa nih? Memahami konsep-konsep kunci realitas keberagaman, mampu menganalisis macam-macam kerentanan serta implikasi keberagaman dalam kehidupan sehari-hari, lalu mampu mempraktekkan keberagaman dengan pendekatan yang beragam. Lanjut. Sekarang mulai dari diri sendiri nih, mau ada pertanyaan tematik, ya. Nanti kamu jawab nih, ya. Ada pertanyaan, apa jadinya jika dunia ini seragam? Ya, apa? Ya? Apa aja? Jadi kulitnya, bahasanya, semua sama. Sama nggak? Kata siapa? Sekarang ibu tanya, orang Irian Jaya sama orang Jawa kulitnya sama nggak? Bahasanya sama nggak? Jadi berbeda. Jadi yang sama apanya nih budayanya? Yaitu apa? Bukan bahasanya, yaitu tradisinya, atau istilahnya kalau kita tahu itu nenek moyang kita apa ya? Apa ya? Apa berarti ya? Apa nih bahasanya nggak mungkin sama ya? Apa nih? Oh, sebangsa kita sama ya, sama bangsa Indonesia. Tapi untuk kulit ya, bahasa berbeda. Kalau bahasa kan, kalau permisi apa? Hah? Bahasa Jawanya? Hah? Butet. Oh, sewu ya. Terus kalau bahasa permisinya siapa dari selain Jawa? Ada yang tahu nggak? Hah? Selain Jawa permisinya? Kalau dari daerah ini Makassar kan kalau permisi tabe. Ya, permisi. Itu namanya tabe ya. Dari Makassar. Ya. Nah, oke, jadi makan ya. Lalu lanjut yang kedua, apakah Anda pernah terpikir untuk dilahirkan kembali sebagai bangsa lain? Jika iya, ingin dilahirkan sebagai bangsa atau warga negara apa? Nih, sekarang kan kamu lahirnya di Indonesia, ya. Nah, siapa nih yang mau lahirnya di luar negeri? Misalkan di Malaysia, Singapura. Tapi kalau seandainya kamu lahir di Jawa, Kalimantan, sama-sama di Indonesia ya, tapi cuma beda daerah. Coba, ini ibu pengen Insani, kalau mau dilahirin kembali selain di Indonesia, Insani mau dilahirin di negara mana? Malaysia, kenapa? Karena kamu pergi negara. Coba Pascal mau dilahirin di negara mana? Kamu Indonesia. Oke. Kalau ini domestik, mulai dari mana? Amerika, Swiss, Argentina,
banyak anak-anak dan ibu-ibu dibom supaya apa? Tidak ada penerus, ya, agar dia bisa memasuki negara tersebut. Oke, lanjut ya. Nah, kita masuk ke aktivitas pertama. Sejak dahulu kala manusia bermigrasi dari tempat asalnya menuju tempat yang baru untuk mencari kehidupan yang lebih baik. Contoh, orang tua kamu misalkan dari Jawa Timur, dia pindah ke Jakarta supaya bisa mendapatkan pekerjaan yang lebih baik, yang layak, ya, untuk mencukupi keluarga. Oke, lanjut. Nah, aktivitas yang kedua, selama berabad-abad manusia dari berbagai ras dan bangsa hidup berdampingan dengan damai. Nah, damai nggak? Coba ibu tanya. Rasnya dan bangsa hidup berdampingan. Coba, bangsa Indonesia, orang Papua, orang Irian, orang Kalimantan, orang Sumatera, Padang, berdamai nggak? Nah, walaupun rasnya berbeda-beda, tapi tetap damai karena satu, sama-sama bangsa Indonesia. Oke, lanjut. Aktivitas ketiga. Nah, ini game nih, nah, ya, kita main game ya. Nah, di sini ada foto orang, bukan foto kita, foto orang, ya. Nih, lihat orangnya ganteng kan? Ganteng nggak? Enggak. Jelek. Ya. Kalau ini dari negara mana nih? Nanti kamu masukin. Kalau benar, nanti dia ada di dalam lingkaran ini. Tapi kalau misalkan nggak benar, dia nggak bisa masuk. Ya, kita main ya. Nah, siapa yang main game? Oke, sebelum main game, ibu kasih speaking dulu. Tepuk PJO, kan? Bukan gembira, luar biasa. Oke, good. Ya, kita main game dulu ya. Dunia yang berwarna, ya. Sejak dahulu kala manusia bermigrasi dari tempat asalnya menuju tempat yang baru untuk mencari kehidupan yang lebih baik. Tetapi akhir-akhir ini ada pemimpin negara dan kelompok yang anti pendatang, ya. Jadi negaranya itu nih sama pemimpinnya nggak boleh dari negara lain masuk ke negaranya. Ya, mereka menginginkan negara mereka hanya dihuni oleh ras atau suku bangsa asli saja. Nah, sekarang kamu punya misi yaitu mengembalikan sosok-sosok nanti yang ada di dalam games itu, ya, ke tempat asalnya mereka. Ya, oke. Nah, contoh ini, coba. Ini dari negara mana coba? Ada yang tahu nggak? Dari negara mana nih dia? Hah? Coba masukin lagi, kita masuk ke Indonesia ya. Masuk ke Indonesia, mana Indonesia? Nah, nggak masuk. Australia, kata Rasya. Coba kita masukin Australia. Nggak masuk. Kata Mutiara Brazil. Coba kita masukin Brazil. Tetap nggak masuk. Ayo, Yasmin pilih negara mana? Bisa kan pakainya? Ini nak, lihat dulu orangnya. Enggak, ini pakai pos. Lihat orangnya. Tarik ke mana negaranya? Tarik lagi ke belakang. Salah. Gak bisa masuk. Duduk. Nah, siapa lagi ayo? Yang maju ayo. Maju ya. Gak masuk nih, masih keturunan. Tuh. Ini belum masuk ini. Ini belum masuk dia. Ya. Belum masuk. Ayo.
Bukan, salah. Bukan Jerman. Coba lagi. Ayo, jalan. Ayo, siapa yang bisa? Keren nggak? Nggak bisa. Coba ya. Kita coba nih. Ya, kita masukin ke Filipina. Coba. Orang Filipina. Nah, sekarang lagi. Ayo tarik ke negaranya. Tekan orangnya. Ya, pakai kaki ya. Nah, tarik ke negaranya. Ya, mari kita senang ya. Nah, sekarang ini yang pakai kopi. Ayo, kerja, kerja. Ayo kerja. Ayo pakai kopi teman-teman kerja. Nih, pencet ini, pencet orangnya nih. Pakai tangan kanan, pencet orangnya. Nah, tarik ke negaranya. Nih, lepas dulu, lepas, tarik lagi. Ya, pencet. Nah, tarik. Nah, kembali lepas. Oke, ke negara mana itu? Ayo, cari negaranya. Lepas dulu ya. Oke. Kemana? Oke, sama. Masih ada nggak? Oh, masih ada. Ayo, mana lagi? Ayo, Sati. Ayo, di mana dia kan? Pencet orangnya ya, tarik. Salah. Ayo, bentar ya. Salah. Salah, masuk ini dia. Masuk. Biasanya kurang tepat. Biasanya kurang tepat. Nah, ini yang mana nih? Oh, ini. Kamu tuh penipu. Ayo. Siapa yang mau maju? Ayo. Maju. Salah. Ayo, mana ya? Mana ya? Ada tahu nggak ini? Ayo, salah. Kita lanjut Pak. Nah, ada refleksinya, ya, ada refleksi.
lihat. Pertanyaannya tadi yang pertama, bagaimana jadinya jika manusia di dunia hanya boleh tinggal di tempat asalnya dan tidak boleh ada imigrasi? Nah, jawabannya apa? Yang pertama, dia apa? Keterbatasan sumber daya alam. Yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima, yang keenam, ya, makhluk ada perekonomian. Ya, jadi ada 6. Nah, pertanyaan yang kedua, baca. Secara keseluruhan tidak ada migrasi akan memiliki dampak negatif yang signifikan pada kehidupan manusia di dunia karena migrasi merupakan fenomena yang membantu menghadapi berbagai tantangan dalam kehidupan sehari-hari bekerja dalam berekonomi. Nah, apa saja tuh? Nih, apa yang disebut penduduk asli? Apakah yang lahir di tempat itu? Nah, coba. Yang lahir di situ apakah dia penduduk asli? Misalkan kamu nih, kamu lahir, kamu orang Jawa, ya. Kamu lahir di Jakarta. Kamu asli nggak orang Jawa? Tidak, ya. Jadi tidak berpengaruh dari lahir, ya. Nah, penduduk asli atau pribumi merujuk pada orang yang lahir di suatu tempat, wilayah atau negara dan menetap di sana dengan status asli atau orisinal. Mereka merupakan keturunan penduduk awal dari suatu tempat dan telah membangun kebudayaan di tempat tersebut. Masyarakat pribumi bersifat autokton, melekat pada suatu tempat dan bukan pendatang dari daerah lainnya. Mereka mencari nafkah serta berdomisili di daerah tersebut. Contohnya, masyarakat pribumi meliputi suku-suku di Indonesia, ada suku Jawa, Sunda, Madura, ya. Penduduknya, ya, penduduk asli di sisi lain adalah seseorang yang tinggal dan menetap di suatu negara tertentu, namun bukan berasal dari negara tersebut. Misalkan nih, di Arab, kayak kita mau pergi umroh atau haji, di sana kan banyak orang Indonesia ya, nak, ya. Tapi dia sudah tinggal di sana, menikah di sana, punya anak di sana. Nah, apakah dia orang asli Arab? Bukan, dia orang Indonesia, cuma dia menetap di Arab Saudi. Ya, lanjut. Nah, pertanyaan yang ketiga, refleksi. Jika Anda adalah seseorang yang memiliki wewenang, apa kebijakan Anda tentang ini? Bagaimana agar manusia bisa hidup berdampingan dengan damai? Gimana wewenang kamu nih supaya bangsa kita berdamai? Hah? Apa? Pemahaman dan penghargaan yang pertama, yaitu menghargai perbedaan budaya, suku, dan kepercayaan atau agama yang memiliki orang lain. Yang kedua, komunikasi yang baik. Nih, ada kalian komunikasinya suka kurang baik, ya, mau sama teman, orang tua, guru, ataupun dengan siapapun, ya. Komunikasi yang jelas dan terampuh untuk menyampaikan pesan dan mendengarkan pesan orang lain, ya, itu perlu, ya. Lalu yang ketiga, toleransi dan pemuda. Menoleri tahu tak? Ya, perbedaan dan menerima perbedaan. Ya. Yang keempat, koordinasi dan kerjasama. Nih, kamu kadang-kadang suka nggak kerjasama nih, ya. Koordinasi sama temennya. Ini turun ke bawah sama guru, yang turun banyak. Nah, koordinasi dan sama temennya ya, koordinasinya dengan ini. Berkoordinasi dan bekerjasama dengan orang lain untuk mencapai tujuan bersama, ya. Dan yang kelima, respect dan kesadaran. Nah, kadang-kadang kamu suka nggak sadar tuh, ya, ya kan? Suka nggak sadar kan? Tiba-tiba aja, ya.
peduli, ya, ditindaklanjuti dengan menunjukkan respek dan kesadaran terhadap orang lain. Nah, dari tadi 5 itu, ya, dengan menerapkan kebijakan dalam kehidupan sehari-hari, kita dapat menciptakan suasana yang aman, nyaman, dan berkelanjutan untuk semua orang, baik penduduk asli maupun penduduk pendatang. Oke, lanjut. Nah, di sini ada konsep pertama, yaitu kita satu kesatuan yang berbeda. Kita nonton dulu, ya. Oke, nonton dulu kita. Jadi dia ada dari negara-negara lain nih, dari Indonesia, ya, dari negara lain dia sedang berkomunikasi. Ya. Jadi ini mereka orang Indonesia tapi berketurunan luar negeri. DNA-nya dari neneknya, nenek moyangnya. Nah, mereka pun nggak tahu nih kalau mereka itu keturunan dari luar negeri. Dia taunya dia adalah orang Indonesia nih. Kayak ini nih, ini warga negara Indonesia. Tapi dia berketurunan di luar negeri juga. Ya. Serta hasil tes DNA. Jadi mereka tes DNA. Mereka tahu kalau mereka itu ternyata keturunan. Cuma ya itu karena kita tahu ini jadi masa kayak mungkin untuk orang-orang yang baca berita dengan soal rasis dan apa, sedangkan mungkin hampir seluruh manusia itu ada etnis lah DNA-nya, jadi ya satunya nggak ada lagi. Saya Indonesia itu sebuah konstruksi yang administratif yang administrasi. Disitulah kita harus memikirkan diri kita siapa gitu. Merujuk pada sebuah bentukan, sebuah konstruksi yang kita bikin sendiri, grafis, secara geografis, secara demografis, politik. Kebetulan mungkin karena perjalanan dari moyangku, aku nembaknya di wilayah yang sekarang dinamai dengan Indonesia Nusantara gitu aja. Dan kita manusia yang sama-sama punya rumah. Jadi kalau dari sisi keturunan sebetulnya memang yang kuat atau yang dekat dan lekat dengan garis keturunan negara saya itu sebetulnya dari Hadramut dari Yaman. Dan ternyata dari tes DNA-nya menunjukkan gen timur tengahnya 3,4 itu lebih Cina dari akar. Ternyata ada 10 percampuran DNA, 10 DNA yang dari beragam video. Dari sesuatu yang memang menunjukkan kita memang bukan tidak bisa dipinpoint hanya dengan satu asal atau satu tanah saja gitu ya. Kita adalah apa yang kita pilih untuk kita menjadi. Merupakan bagian dari alur kedatangan migrasi Afrika luar Afrika. Cuman ya sebenarnya banyak sekali gelombang migrasi yang datang di Indonesia sekali, tapi bukan
orang yang pertama kali datang, di Indonesia itu adalah orang-orang yang sekarang kita bisa lihat mereka yang memiliki keturunan Papua yang ada di wilayah Papua. Itu mereka yang pertama kali datang mengambil wilayah di Indonesia geopolitik saat ini ya, pada saat itu wilayah Jawa. Itu adalah pada masa historical, pada masa sejarah itu. Tadi itu dengan alat tes DNA kita akan sadar bahwa ternyata di daerah kita ada unsur beragam bangsa. Nah, video tadi ya itu beragam semua nak ya. Jadi mereka itu biar tahu mereka itu dari mana, mereka dengan tes DNA semuanya gabungan dari berbagai bangsa ya. Nah, lanjutnya nah, konsep yang kedua, nah ini tentang fakta ragam bahasa. Nah banyak nih ya, ada 7,7 miliar kurang lebih jumlah beraneka ragam manusia menghuni dunia yang indah ini. Lalu 5 benua dengan kurang lebih 297 atau 197 tuh negara ya. Lalu ada kurang lebih 6.500 bahasa etnik dan nasional digunakan percakapan penduduk dunia, dan kurang lebihnya 4.200 agama dan kebudayaan yang dipeluk oleh manusia. Nah ini bagian-bagian negara-negaranya nih. Tuh Indonesia paling bawah tuh ya, bahasa dengan penutur terbanyak di dunia ya. Jadi kamu tahu kan sekarang ya, tadinya nggak tahu ya. Oke, lanjut ya, konsep ketiga, yaitu keragaman tingkat kecerdasan. Nah, ini penting nih untuk kamu, karena mungkin kayaknya kehidupan sehari-hari kamu seperti ini. Ini ada anak A misalkan, dia itu keragamannya pemikiran, pandangan dan pergaulan akan memperkaya cara kita dalam berpikir dan bijak dalam berbicara. Nah, anak yang B, orang yang memahami keragaman budaya akan lebih menghargai dan berempati terhadap budaya orang lain. Lanjut ya, nanti kita lihat nih. Di konsep ketiga ada orang yang ketiga, orang yang hidup seragam dan mengalami terbatas cenderung memiliki pikiran dan pandangan yang terbatas. Nah ini ada video ya, bukan PDIP tadi ya, tapi Ijal dan Ijul ya, kalian tonton, seru nih. Oke, dilihat jangan ya, ini ada 2 orang ya, kalian lihat tonton. Bisa kenal polisi cerdas pasti. Bedanya Ijul suka gaul hanya dengan orang sama dengannya, serta Ijul agak puas dengan teman. Ijul lebih suka berkumpul orang dari suku yang sama, karena bahasa dan budayanya agak beda, jadi nggak ribet. Sementara teman Ijal beragam suku bangsanya. Meski kadang ada salah paham bahasa dan budaya, tapi Ijal bisa mengambil pelajaran darinya. Ijul tak mau berteman yang beda agama karena punya banyak prasangka. Kalau Ijal berteman dengan orang dari beragam agama, dari sana Ijal jadi belajar menghargai sambil tetap yakini agama sendiri. Urusan hobi, Ijul cuma asik dengan komunitasnya sendiri. Kalau Ijal senang kolaborasi, berbagai komunitas dia ikuti. Saat kuliah, Ijul tak kemana-mana, sementara Ijal mendapat kesempatan pertukaran mahasiswa ke berbagai negara. Dengan lingkungan yang terbatas, Ijul gak mudah menemukan pekerjaan yang pas. Sementara Ijal punya network yang luas, sehingga tak sulit menemukan pekerjaan yang sesuai passionnya. Saat reuni, Ijul dan Ijal bertemu kembali. 2 orang sahabat yang dulu sama-sama siswa berprestasi, kini sudah jadi 2 pribadi yang berbeda. Saat ngobrol, Ijul cenderung berpikir sempit, sementara Ijal terlihat berwawasan luas dan terbuka. Pembicaraan Ijul lebih banyak keraguan dan penghakiman,
sementara hijau penuh keyakinan dan penghargaan. Dari cerita tadi, kira-kira kamu termasuk tipe hijau atau hijau? Dari survei Gisgen, ternyata pelajar lebih cenderung bergaul dengan kelompok yang memiliki kesamaan. Ini gak salah, karena Oke, ya. Tadi hijau dan hijau. Kamu tipe yang mana nih? Hijau atau hijau? Siapa yang hijau? Hijau semua. Ya, karena kita harus saling bergaul. Ya, kalau nggak bergaul, wawasannya nanti sempit. Ya. Jadi kalian tuh harus bersosialisasi, ya. Misalkan nih, kamu kelas 5 nih, kamu di kelas 5 aja nggak mau bersosialisasi dengan kelas 6, kelas 4, ya. Nanti bergaulnya sempit. Nanti kelihatannya saat nanti sudah dewasa. Oke, lanjut ya. Nah, di sini ada kerentanan. Ya, separuh responden di banyak negara Eropa merasa terancam oleh para pedagang kaum imigran. Ya, ini hasil studi dari Universitas Bielefeld. Ya, nih. Nah, perhatikan. Di sini ada hasil dari seseorang, ya, sikap memusuhi orang asing. Nih. Di Eropa banyak yang merasa terancam oleh para pendatang. Kenapa? Ya, nih. Hasil studi yang dilakukan oleh Universitas Bielefeld tentang mentalitas anti demokrasi. Separuh dari jumlah total responden di banyak negara Eropa berpendapat bahwa terlalu banyak imigran, ya, di negara mereka, dan karena itu di masa krisis warga aslinya harus digabungkan dalam hal pekerjaan, terutama imigran Muslim tidak disukai, ya, karena banyak kayak kita nih orang Indonesia, banyak yang kerja di sini bukan orang Indonesia, ya, dari negara lain ataupun dari pendatang. Sedangkan kita yang orang asli malah susah mencari pekerjaan. Oke, lanjut ya. Nah, ini masih sama kerentanan, tapi di sini di Amerika Serikat, tadi di Eropa, ya. Di sini di Amerika Serikat terjadi peningkatan tindakan intoleran seperti kasus diskriminasi terhadap warga kulit hitam dan kekerasan terhadap warga keturunan Asia. Nih, dilihat. Nah, di Eropa banyak yang merasa terancam oleh para pendatang. Kenapa? Ya, nih. Hasil studi yang dilakukan oleh Universitas Bielefeld tentang mentalitas anti demokrasi. Separuh dari jumlah total responden di banyak negara Eropa berpendapat bahwa terlalu banyak imigran, ya, di negara mereka, dan karena itu di masa krisis warga aslinya harus digabungkan dalam hal pekerjaan, terutama imigran Muslim tidak disukai, ya, karena banyak kayak kita nih orang Indonesia, banyak yang kerja di sini bukan orang Indonesia, ya, dari negara lain ataupun dari pendatang. Sedangkan kita yang orang asli malah susah mencari pekerjaan. Oke, lanjut ya. Nah, ini masih sama kerentanan, tapi di sini di Amerika Serikat, tadi di Eropa, ya. Di sini di Amerika Serikat terjadi peningkatan tindakan intoleran seperti kasus diskriminasi terhadap warga kulit hitam dan kekerasan terhadap warga keturunan Asia. Nih, dilihat. Nih, dilihat. Tuh, ya. Beginilah kasus agama di sebuah negara membuat rezim intoleransi. Rezim Myanmar hingga kini mendiamkan etnis minoritas Muslim Rohingya digencet di negara mayoritas penganut Buddha, ya.
Ini hampir sama kayak yang saat ini ya. Kayak negara apa? Palestina. Ya. Nah. Nih. Ya. Tindakan brutal ya. Militer Myanmar dan ekstremis Buddha yang melakukan pembunuhan atau genosida terhadap muslim yang ada di sana ya, lebih berlangsung selama 1,5 tahun. Nah, sehari aja itu berapa banyak orang yang dibunuh ya. Nah, ini 1,5 tahun lamanya ya. Oke, jadi akhirnya muslim Rohingya menyelamatkan diri dengan lari ke arah perbatasan dan mengungsi ke Bangladesh ya. Nasibnya pun semakin memilukan. Oleh kenapa? Ya, Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB menyerukan dukungan keuangan bagi minoritas Muslim Rohingya yang mengungsi di Bangladesh. Oke, lanjut. Nah, di sini ada kunci sukses abad ke-21. Ya, ada apa nih yang pertama? Ayo. Penyelesaian masalah inovatif. Yang kedua. Nah, yang ketiga. Yang keempat. Yang kelima. Yang keenam. Nah, kalau kamu mau masuk ke dunia abad 21, nah kalian harus mempunyai 6 ini. Ya. Agar kalian bisa mengimbangi ya. Lanjut. Nah, finish ya, yaitu belajar toleransi dari berbagai negara. Nih, dari tadi yang kalian sudah pelajari ya, coba cari teman dari negara lain untuk berdiskusikan hal-hal di bawah ini. Siapa yang punya teman orang negara lain? Ada nggak di sini? Hah? Kevin ya namanya. Oh, dari Malaysia. Bahasanya masih hampir sama ya, bahasa Melayu ya, masih sama ya, masih bisa berkomunikasi sama temannya di Malaysia. Nah, kalau misalkan dari negara yang lain, misalkan ada nggak? Ada ya. Nah, itu mungkin sulit, kecuali misalkan kalian bisa berbahasanya mereka atau mereka bisa berbahasanya diri kalian, seperti itu. Oke? Telah selesai pembelajaran hari ini ya, Ibu mengucapkan terima kasih atas kerjasamanya untuk pembelajaran hari ini. Semoga ilmu yang hari ini kalian dapat bisa kalian cerna dan bisa kalian pahami untuk masa depan kalian. Oke, coba supaya semangat. Tepuk semangat. Oke, sebelum diakhiri mari kita berdoa dulu. Oke, Ibu minta gantian. Siapa ketua saudara dulu? Ini aja nih, Rasya. Ayo, antara Rasya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Rasya.